Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 2 Desember 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 15 ayat 29 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Genesaret, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kehadiran imam di tengah umat senantiasa dinantikan, apalagi uskup yang datang. Ketika saya datang ke Tanah Misi Papua, umat menyambut, apalagi ketika uskup yang datang berkunjung. Entah yang datang Uskup Agung Jakarta ataupun Uskup Timika, umat antusias menyambut dan berbondong-bondong memenuhi gereja, bahkan hingga ke jalan-jalan. Kalau ada penyambutan ini, umat tidak segan-segan mempersembahkan hasil ternak, hasil kebun mereka untuk dinikmati bersama. Orang Papua punya kearifan lokal yang istimewa yang disebut barapen atau bakar batu. Cara memasak yang melibatkan kebersamaan dan setelahnya membagi dengan sama rata. Istimewa sekali. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus yang disambut oleh orang banyak. Mereka berbondong-bondong membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan orang-orang yang terpapar sakit lainnya untuk mengalami kesembuhan daripadanya. Dan istimewa sekali, yakni dalam kisah ini diceritakan bahwa mereka semua mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang mereka derita. Penting untuk kita catat dalam hidup
bahwa dengan menyambut Yesus dan datang kepadanya, Ia menyembuhkan segala penyakit. Inilah gambaran kemahakuasaan sekaligus kemurahan Tuhan. Ia menyembuhkan segala sakit penyakit orang-orang yang menderita karena kemahakuasaannya. Namun, Ia juga digambarkan sebagai pribadi yang hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasih kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang kesusahan, dan kepada mereka yang lapar. Sebagaimana mukjizat penggandaan roti yang kita dengar dalam firman hari ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Inilah kemurahan hati Tuhan yang hatinya senantiasa tergerak untuk berbelas kasih kepada orang-orang, kepada kita sekalian. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kemahakuasaan dan kemurahan Tuhan senantiasa membawa berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang kesusahan diringankan, dan berkatnya selalu berlimpah kepada kita yang mau datang dan menyambutnya dalam hidup. Mari kita bergegas untuk datang dan senantiasa menyambut Tuhan dalam hidup kita. Berkatnya akan kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.